Limbayang di Kampung Baru, batu bala buah di Bukit Api. Oi adik sayang basa badulu, ibu masonyo karenai japu. Bukit Limbayang di Kampung Baru, batu bala buah di Bukit Api. Oi adik sayang basa badulu, ibu masonyo karenai japu. Baik, barangkali mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini adalah kita awalkan dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara kita berjalan dengan lancar dan membawa sampai akhir. Selamat datang kepada tamu undangan kami pada siang hari ini. Yang sama kita hormati Bapak Wali Nagari Sulian dan Wali Nagari Lolo, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solo, yang alhamdulillah lah semua hadir di Nagari Sembilan, yang itu kami mengucapkan selamat datang untuk kita bersama-sama. Kemudian kami juga terima kasih karena lah sampai di negeri kami. Kemudian kita mengucapkan silali, mengucapkan alhamdulillah karena lah banyak liku jalan nang buruk barangkali nang kita tempuh. Kalau dek kami itu Pak Wali dari Payakumbuh atau kemari diambil 1,5 jam. Tapi mulai dari rombongan Pak Ilham tadi menelpon, alhamdulillah sampai. Karena setelah kami bincang-bincang, karena nagari kami itu nagari keteknya Pak, penduduknya 3.000, dan nagari yang kedatang itu 80.000 penduduk. Adalah kelebihan kami kalau dibandingkan dengan tamu kami pada siang hari ini. Cuman seperti yang disampaikan Bapak Wali tadi, kita hanya menghubungkan silaturahmi, saling mengisi kekurangan kita dan saling berbagi kalau seandainya ada kelebihan kita masing-masing. Dapat juga kami sampaikan, kami informasikan tentang profil sedikit, kami berikan gambaran profil Nagari Sulian. Sulian itu terletak juga di Bukit Barisan Pak, sama nagari kita. Sulian dan Lolo tersebut juga terletak di Bukit Barisan. Kami pasnya di hulu sungai Batanghari Pak, yang sampai ke Jambi, hulunya itu di negari kami. Sulian dan Lolo itu hulunya. Kemudian Sulian dan Lolo tersebut berada di jalan nasional Pak. Kalau ke depan kami berikan gambaran secara umum, nagari kami itu sepanjang jalan nasional. Sulian itu luasnya 17.110 hektar dengan lahan pertaniannya hampir 9.000 hektar. Jumlah penduduk 18.413. Luar biasa Pak. Kadang-kadang kami rasanya di wali kota di sana Pak, dengan sekian banyak penduduk. Kemudian kalau di Lolo itu penduduknya 9.000 lebih Pak. Jadi kalau Bapak ingin berkunjung ke Kecamatan Pantai Cermin, Lolo dulu baru Sulian. Kami perbatasan dari kami. Lolo baru Sulian. Jumlah jorong kami itu 14 Pak. Jadi tujuan kami datang ke sini yang pertama sekali adalah ada silaturahmi Pak. Kalau hubungan lah sama Samuelo antara Pantai Cermin ke Nagari Sungai Nanyang, apapun sesudahku bisa kita bicarakan.
Pak Wali di negara Pak Wali aku nado gini tuh. Wah, di negara kami kalau nado bisa nak kita saling bertukar. Jadi kalau sudah silaturahmi sudah terjalin dengan baik, apapun nantinya yang bisa membangun, yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat, tentu bisa kita komunikasikan lebih utara kepada Bapak Wali, bisa sedikit menceritakan kepada kami berbagi pengalaman, kemudian pengolahan misalnya sampah menjadi dari bahan yang tidak terpakai menjadi bahan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Tujuan pemerintah itu adalah bagaimana masyarakatnya makmur. Nah, yang tujuan kami di sini adalah bagaimana caranya atau program-program yang sudah dilakukan baik itu dari PKK-nya, Bumnaknya, dan Pemnaknya, pemerintahan nagarinya, bagaimana atau langkah-langkah apa yang kearifan lokalnya bisa untuk meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Itulah tujuan kami selain dari bersilaturahmi. Tetapi yang paling intinya adalah bersilaturahmi. Potensi nagari kami mungkin tadi sedikit banyak sudah dipaparkan juga secara umum oleh Pak Wali itu tadi. Salah satunya yang di nagari Sungai Nanggiang, produk unggulan yang saat ini sedang kami kembangkan yaitunya gula semut aren. Jadi gula semut aren yang kalau namanya gulu ano atau gulu aren mungkin itulah kenal semuanya. Karena secara umum masyarakat itu memproduksinya dalam bentuk gula batok. Kalau di kami di situ namanya sokan atau saka. Nah, jadi gula semut aren itu sebenarnya mulai diproduksi awalnya pertama kali dulu pada tahun 2010. Itu salah satunya penggagasnya itu tokoh masyarakat itu juga di Siko, itunya Bapak Novial Yusuf bersama Ibu Dewi Haswati. Nah, beliau mengembangkan produk gula semut aren melalui kelompok tani, namanya Kelompok Wanita Tani Lereng Sayo yang berada di Jorong Apar, Nagari Sungai Nanggiang. Jadi itulah pertama kali gula semut diproduksi pada waktu itu. Jadi dengan ya namanya usaha, yang namanya merintis tentu banyak jatuh bangunnya juga Bapak Ibu. Mencari pangsa pasar dan juga untuk mempromosikan produk itu sudah kemana-mana sebenarnya. Jadi sebenarnya gula semut aren itu nama merek dagang yang kita punya itu gulasan produksi khas Sungai Nanggiang. Kalau pasarnya kami mulai mengembangkan, saya pribadi itu mulai dari tahun 2017. Jadi kita mulai mengembangkan setelah dirintis oleh Bapak Novial Yusuf, itu kita mulai mengembangkan untuk memperlebar jangkauan pasar. Itu alhamdulillah kemarin itu kita sempat juga mengirim ke negeri jiran Malaysia. Ada juga pesanan dari Malaysia kemarin. Dan juga di acara promosi UMKM provinsi itu kita juga sudah masuk ke sana di tingkat kabupaten juga. Hanya saja kendala saat ini bagi kami untuk memproduksi gula aren ini, gula semut aren ini, kita masih menggunakan cara tradisional atau manual. Jadi gula batok itu, gula atau sokar itu kita olah kembali. Sebenarnya kalau yang lebih bagusnya kita memproduksi gula semut ini itu langsung kita olah dari air nira. Jadi air nira itu kita panaskan dengan
jangka waktu tertentu, itu nanti didinginkan. Setelah itu diaduk-aduk sampai dingin sehingga membentuk kristal atau butiran seperti gula pasir. Nah, setelah berbentuk kristal itu nanti kita saring atau kita ayak, itu lalu bisa dikonsumsi. Nah, kalau untuk dipasarkan itu kita melalui proses pengeringan atau penjemuran supaya nanti di dalam kemasan lebih menarik seperti ini. Jadi kalau tidak dikeringkan atau tidak dijemur, kalau lama-lama di dalam kemasan ini mungkin 2 atau 3 bulan dia bisa mengeras seperti batu. Nah, gitu. Jadi kebanyakan gula semut yang beredar di pasaran saat ini itu pada umumnya itu langsung dikemas. Itu gula aren yang sudah membentuk butiran kristal itu langsung dikemas. Itu kita lihat ada di hotel-hotel itu juga ada. Untuk 1 kali konsumsi, untuk 1 gelas atau 1 cangkir kopi atau teh itu teksturnya sudah mengeras. Jadi memang nanti diaduk lagi, nanti kan itu sudah larut. Jadi yang kita produksi saat ini kita melalui proses penjemuran atau pengeringan sehingga bisa bertahan lama di dalam kemasan. Jadi pengiriman jauh itu tidak masalah, insya Allah. Jadi gula semut aren ini memang dari segi manfaat itu banyak sekali yang sudah diteliti juga oleh pihak dari Dinas Kesehatan. Salah satunya kadar kalorinya yang rendah dibandingkan dengan gula pasir sehingga bisa mengurangi resiko diabetes. Dan juga salah satu khasiatnya yang lain itu juga bisa melancarkan peredaran darah dan juga aman dikonsumsi untuk balita. Selanjutnya untuk Bumnak bersama Limo Sakato itu yang ada di Kecamatan Bukit Barisan. Sebenarnya Bumnak bersama ini merupakan transformasi dari program PNPM Mandiri di Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan yang dirintis oleh Presiden SBY pada tahun 2007 lalu dan berakhir pada tahun 2015. Sehingga dengan berakhirnya PNPM ini, hasil usaha dari kegiatan PNPM ini itu melalui kesepakatan bersama di dalam forum MAN atau musyawarah antar nagari itu ditetapkan, disepakati untuk membentuk Bumnak bersama antara 5 nagari yang ada di Kecamatan Bukit Barisan. Jadi kegiatan Bumnak bersama Limo Sakato itu masih melanjutkan kegiatan-kegiatan yang sudah ada di program PNPM sebelumnya. Jadi kita masih melestarikan kegiatan simpan pinjam perempuan namanya, Bapak Ibu. Di simpan pinjam perempuan itu kita membina kelompok SPP yang ada di Limonagari, Kecamatan Bukit Barisan. Dan ini juga kita kembangkan setelah adanya keputusan bersama untuk membentuk Bumnak bersama. Kita kembangkan yang namanya ada usaha ekonomi produktif. Jadi itu ada pinjaman untuk usaha perorangan. Jadi kita bisa membuka pinjaman untuk perorangan yang tujuan atau sasarannya nanti adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat kita yang diutamakan mempunyai usaha. Nah, itu yang sedang kita kembangkan pada saat ini. Selanjutnya program kedua Bumnak bersama Limo Sakato. Kita saat ini sedang bekerja sama dengan pihak ketiga, itu perusahaan perminyakan PT MTI Mutiara Teknologi Indonesia. Kita akan membangun 1 unit SPBU Pertades namanya. Itu lokasinya di ibu kota kecamatan kita di Nagari Buntuang. Maksud kami Jorong Buntuang, Nagari, Penjalawe, Kecamatan Bukit Barisan. Jadi di bawah lokasi kantor camat kita itu saat ini kita sudah menyiapkan lahan dengan dimensi 30 kali 15. Itu nantinya akan kita bangun 1 unit SPBU Pertades. Nah, ini akan kita kelola dengan bekerjasama dengan pihak ketiga PT MTI. Saat ini progresnya kita masih sedang dalam penyiapan lahan dan kita masuk progres kedua yaitu mencarikan investor. Target kita beroperasi pada tahun 2022 nanti. Jadi unit Pertades ini kita sebenarnya pihak MTI itu berpegang dengan landasan Undang-Undang BPH Migas nomor 6 tahun 2015
yang mana di sana bunyinya pemerataan BBM, pemerataan distribusi BBM sampai ke desa-desa dengan menggandeng BUMDes. Nah, inilah yang menjadi dasar pijakan kita, Undang-Undang BPH Migas nomor 6 tahun 2015. Di sini saya sebagai Ketua Bank Sampah Mas Darling. Bank Sampah Mas Darling ini itu adalah singkatan Bapak dan Ibu. Mas Darling artinya masyarakat sadar lingkungan. Mudah-mudahan dengan nama Mas Darling, masyarakat Sungai Nanyang dan sekitarnya sadar akan kebersihan lingkungan. Nah, itulah arti dari Mas Darling. Bank Sampah ini berdiri tahun 2016. Bernaung di bawah Posdaya Ratu Somoy. Jadi Posdayanya bernama Ratu Somoy, bank sampahnya bernama Mas Darling. Di sini kita mulai belajar, yaitu tahun 2016. Kita dulu juga pernah studi banding ke daerah Situjuang. Sesudah kita studi banding, kita mengembangkan dan melaksanakan proses pengolahan daur ulang sampah. Bapak dan Ibu, di sini kita baru sampai atau melaksanakan sebatas daur ulang sampah, yaitu plastik sejenis pewangi atau rinso cair atau deterjen cair ini yang jenisnya soft clean liquid. Ada juga dari Molto dan ada juga yang dari plastik kemasan atau plastik pak, bukan saset. Ini adalah plastik yang paknya berisi sasetan. Jadi kita juga mengolah yang plastik dari Indo Cafe. Itu bisa juga dijadikan tas. Dan seterusnya juga kita mengolah plastik minyak. Ini plastik minyak ini bermacam merek dan bermacam warna dan ragamnya. Jadi kita ini adalah plastik minyak goreng dari Mitra. Juga ada plastik minyak goreng dari Bimoli, Sanko, Sari Murni. Itu kita sudah mengolah. Cuman Bapak dan Ibu, kami minta maaf untuk saat sekarang ini ada tempat pensil. Sebenarnya produk kami ini sudah banyak macamnya. Ada celemek, ada tempat sepatu, ada map, dan ada juga berbagai dompet kecil. Sebenarnya Bapak Wali kami, Pak Penyo Hasni, ini sudah memprogramkan sebenarnya untuk membuat bank sampah. Bank sampah itu kita kumpulkan semua jenis sampah, sampah plastik, sampah kaleng, atau sampah apa saja. Ini sudah direncanakan. Itu mengumpulkan ke suatu bank sampah, ke satu bank sampah, yaitu bank sampah itu. Tetapi ini belum terlaksana.
belum terlaksana. Mudah-mudahan untuk agar tercapai secepatnya. Di sini Bapak Ibu, yang menariknya kita bukan menjual sampah, tetapi menabung sampah. Jadi masyarakat itu menabung sampah, bukan menabung uang. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Masyarakat membawa sampah ke bank sampah. Nanti setelah sampai di bank sampah, itu akan ditimbang. Sampah yang dibawa masyarakat ke bank sampah akan ditimbang berapa beratnya. Tetapi ini tidak langsung dihargai dengan uang. Jadi kita bukan menabung uang, tetapi menabung sampah. Jadi masyarakat membawa sampah ke bank sampah, itu nanti ditimbang berapa kilo. Misalnya ada 3 kilo. Nah itu ada 3 kilo, kita tulis di buku tabungan. Jadi setiap masyarakat yang membawa sampah itu dimasukkan ke buku tabungan. Itu misalnya ada 5.000, ada 3.000 atau 4.000, nanti itu ditabung. Kami pernah ke Surian Pak. Pernah ke Surian, kebetulan ada yang dilihat ke sana. Kemudian memang di sepanjang jalan mulai dari dari arahan panjang ya. Kita sudah melihat, saya memandang, kita melihat kebun bawang. Kami sangat tertarik sekali dengan perkebunan bawang yang ada di daerah Bapak. Dan itu juga waktu kami pulang dari Surian, kami melihat orang menjemur bawang. Dan kami berhenti di situ dan bertanya, waktu itu bawang harganya masih murah Pak, 10.000. Kemudian kami nanya, tampaknya ada Bu, ada di rumah, tapi kami tanam. Tapi karena saya kepingin sekali, saya minta sama ibu itu, saya beli 15.000 lah Bu bawangnya, tapi kasih 10 kilo. Jadi bawang yang dari Surian sudah ada yang ditanam di sini. Nah, jadi hasilnya memang bagus. Memang bagus hasilnya, sangat bagus sekali di sini. Buahnya besar-besar, kemudian kayaknya kalau dibanding-bandingkan penanaman di sini dengan penanam di sana, kalau kita bertanam menurut teknologi, itu hasilnya mungkin sama. Cuma saja di sini untuk pengembangannya belum Pak, karena kelompok tani yang ada di Sungai Nanjing itu sekarang banyak bertanam jeruk, kemudian bertanam bawang. Itu yang hasil yang di dan tembakau itu yang banyak. Di daerah 50 kota ini rata-rata dinas yang berkait dengan ini itu mengapresiasi karya senimannya. Itu yang pertama sekali. Jadi seluruh dinas itu, bahkan kami dulu seperti disampaikan oleh Ibu Enti tadi, kewalahan menyanggupi permintaan dinas. Jadi itu yang pertama. Jadi dengan diapresiasi senimannya oleh dinas, bahkan setelah itu kami sudah menerima 4 studi banding kesungainannya dari kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten 50 kota. Artinya di 50 kota kami memandang sampah itu sudah lebih dari hal yang biasa. Maksudnya tas dari sampah itu unik, cuma sungainannya yang punya. Artinya ketika kita bawa ke Jakarta misalnya, kami justru 50 kota justru merasa bangga dengan tas daripada tas yang dibelinya di toko. Artinya secara umum, message kami di sini, kami menilai lebih untuk barang yang kami buat, bukan hanya di Sungainannya. Artinya secara keseluruhan di 50 kota, dinas-dinas itu memberikan apresiasi yang luar biasa
untuk karya-karya yang diberikan di Senania. Sehingga dimanapun acara-acara pemberdayaan perempuan atau PKK, dinas itu sudah promosikan Senania. Sehingga walaupun negara kami di ujung masih Bapak, kan Bapak sudah tempuh jalannya, kami 3 tahun terakhir ini hampir setiap tahun menerima kunjungan studi banding untuk sampah ini. Nah, jadi artinya secara keseluruhan hasil yang dibuat oleh Senania itu tidak dianggap sebelah mata oleh masyarakat. Artinya kami merasa bangga dan masyarakat pun merasa bangga memakai hasil produk ini karena unik, tidak ada di toko. Kalau yang biasa itu biasa di toko, tapi kalau yang punya kami ini unik Pak, nggak semua dapat di Jakarta. Begitu penilaian masyarakat 50 kota. Jadi tidak sebenarnya yang sedang alhamdulillah. Jadi dukungan dari dinas-dinas itu membawa hal angin segar untuk kita semuanya begitu. Kita nak kasubara usah turikan hati nang sadi apa rak kata disuki-suki nang kamu dia kabuki orang isasah kain basilia raki nan muka suit batam dalam suki limbayang di Kampung Baru batu bala buah di Bukit Api. Oi adik sayang basa badulu ibu masonyo karena dapur Bukit Limbayang di Kampung Baru batu bala buah di Bukit Api. Oi adik sayang basa badulu ibu masonyo karena dapur